dengan sayap. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kembali lagi dari awal dan saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami sudah memulaikan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, dan juga kiranya Engkau memberkati yang melayani Engkau pada malam hari ini Tuhan. Kiranya ibadah dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan kita akan menyambung pujian kita. Kita akan pujikan pujian sukacita, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Baik, sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan persembahan. Persembahan boleh dijalankan. Kita akan pujikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita pujikan mulai awal. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Kak Ferry. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh dapat menerima firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami, Engkau membimbing setiap kami Tuhan, sehingga firman yang disampaikan dapat tertanam dalam hati kami Tuhan. Kami menyiapkan hati kami Tuhan, sebab kami tahu firman-Mu adalah penolong hidup kami. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pedoman hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Hai guys, Shalom. Mana nih suaranya? Oke, hari ini saya mau membawakan topik yang menarik. Sangat menarik teman-teman. Sebab kita semua pasti pernah mengalami ini. Baik masih remaja, muda, maupun dewasa, kita pasti pernah mengalami ini. Topiknya adalah patah hati, broken heart, hancur,
sakit, luka hati teman-teman ya. Siapa di sini pernah patah hati? Kakak? Sering. Kak Olpi juga. Tapi di sini patah hati bukan hanya bercerita tentang putus cinta. Patah hati ini disebabkan juga oleh karena kekecewaan dan harapan yang tidak terpenuhi. Mungkin kita kalah dalam pertandingan. Kita kan sudah berlatih nih dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa menang dalam pertandingan. Ternyata kita kalah dalam pertandingan. Ini yang menyebabkan kita patah hati. Nah, patah hati ini memiliki dampak. Ada dampak positif dan dampak negatif. Kalau kita ketika menghadapi patah hati ini, kita memilih pilihan yang salah, itu akan membuat kita semakin babak belur, teman-teman. Tetapi kalau kita memilih pilihan yang benar, maka kita akan memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Hati adalah bagian yang paling krusial, bagian yang paling penting dalam kehidupan manusia. Karena dari hati terpancar kehidupan. Mungkin nih hari ini, hati kita merasa senang karena kita patah hati. Oh, kok patah hati? Lagi jatuh cinta. Maka wajah kita akan memancarkan kebahagiaan. Tetapi kalau hari ini, kita ini mengalami putus cinta, maka wajah kita akan memancarkan kusam. Jelek kan teman-teman ya. Dan juga hati itu menjadi penentu bagaimana kita itu bertindak. Contoh, ada teman kita yang jatuh. Dan kebetulan teman yang jatuh ini adalah teman yang sangat kita benci. Karena dia selalu ngebully kita. Otomatis kan kita nggak menolong dia. Malah mengejek dia. Kapok lu, syukurin kamu jatuh. Tapi kalau hati kita dalam keadaan baik, hati kita itu dipenuhi dengan pengampunan. Kita melihat teman kita yang jatuh, meskipun dia ini adalah orang yang bencekno, pasti kita menolong dia. Ya, oleh sebab itu, sangat penting untuk kita itu menjaga kondisi hati kita. Karena hati yang baik, hati yang senang, akan membantu kita untuk berbuat baik dan berbuat yang rasional. Hubungan yang baik pun terjalin, dan juga hubungan dengan Tuhan menjadi lebih indah. Sedangkan nih, patah hati seringkali menyebabkan kita itu bertindak tidak rasional. Patah hati merusak hubungan kita dengan orang lain. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan menjadi kendor. Nah, setiap orang kan pasti pernah mengalami patah hati ini. Sekalipun dia adalah seorang pahlawan, sekalipun dia adalah orang yang kuat, sekalipun dia adalah orang yang berprestasi, mereka pasti pernah mengalami patah hati. Tapi yang membedakan mereka selalu bisa belajar bagaimana mengatasi sakit hatinya dan bisa bangkit kembali, move on teman-teman. Siapa di sini yang suka nonton bioskop? Nonton YouTube lah. Avenger, Justice, Marvel, apa Fast and Furious? Pernah? Drakor beda kak. Apa? Doraemon. Lah, ini Fast and Furious dan lainnya ini, mereka kan seorang pahlawan. Dan selalu di pertengahan ceritanya, mereka mengalami patah hati. Mungkin pacarnya dibunuh sama musuhnya. Ini patah hati teman-teman. Atau pacarnya meninggalkan dia karena dia adalah seorang mutan. Ini patah hati. Kemudian dia kalah dalam pertandingan. Nah, ini juga mengalami patah hati. Namun mereka selalu bisa bangkit kembali. Oleh sebab itu, saat ini saya mau membagikan bagaimana cara mengatasi patah hati ini, teman-teman. Supaya kita tidak salah. Yang pertama, kita datang kepada Tuhan dan ceritakan semua sakit hatimu kepada Tuhan. Janganlah kita lari kepada obat-obatan, narkoba, teman-teman. Itu malah membuat masalah baru buat kita. Masalah yang lama nggak selesai, ditambahin lagi masalah baru pakai narkoba. Ya, mungkin pikir kita pakai narkoba itu kan bisa nge-fly, ya, bisa lupa masalah kita. Tapi ingat teman-teman, itu hanya sekedar membuat ketenangan dalam diri kita saja. Tapi masalahnya itu nggak habis, malah ditambahin. Kita bisa masuk penjara. Lalu yang kedua, jangan bunuh diri.
Karena ini akan membuat kita menderita di bumi dan di kekekalan. Nggak ada orang yang bunuh diri itu masuk surga. Loh, aku kan nggak membunuh orang. Iya, nggak membunuh orang. Tapi kita kan nggak menghargai apa yang diciptakan Tuhan. Kita menghancurkan tubuh yang diciptakan Tuhan. Lalu bagaimana mengatasi patah hati ini? Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan ceritakan segala keluh kesah kita, maka Dia akan memperbarui hati kita. Nah, jangan gengsi teman-teman, mau curhat sama Tuhan. Curhat sama teman kita aja nggak gengsi, kok ke Tuhan kok gengsi, ya. Oke, di dalam Mazmur 34 ayat ke-18, mungkin Kak Daud bisa bacakan. Oke, terima kasih. Di sini katakan Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ya, kata dekat di sini berarti Tuhan dekat sekali dengan orang-orang yang patah hati. Bukan malah meninggalkan kita loh teman-teman. Ada orang ini berkata, oh aku ini mengalami kegagalan oleh karena Tuhan. Oh aku ini gagal oleh karena Tuhan meninggalkan aku. Tetapi ternyata kita yang meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Yang bikin masalah itu adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan, teman-teman ya. Dan kata dekat di sini bisa diartikan dengan terjangkau. Berarti pertolongan Tuhan itu dekat sekali dengan kita. Kenapa? Seringkali kita itu tidak dapatkan pertolongan Tuhan. Karena kita larinya bukan ke Tuhan, kita larinya kepada manusia. Ingat teman-teman, manusia itu terbatas, berbeda dengan Tuhan. Kalau manusia itu, kita dalam menghadapi masalah. Terus teman kita otomatis meninggalkan kita oleh karena tidak mau direpotkan. Tetapi kalau Tuhan, kita menghadapi masalah, Tuhan itu semakin dekat dengan kita. Nggak meninggalkan kita. Kita lari kepada hal-hal yang lain. Sehingga akhirnya kita tidak dapatkan pertolongan yang sesungguhnya. Mungkin orang tua melupakan kalian. Mungkin kekasihmu meninggalkan engkau. Mungkin atasanmu melukaimu, atau mungkin harapanmu mengecewakan. Tetapi ingat teman-teman, Tuhan itu setia, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengerti keadaan kita dan selalu mendengarkan keluhan hatimu, teman-teman. Ya, ada sebuah kisah nih dalam Alkitab, kisah Daud. Terkenal kan Daud nih ya. Nah, Daud ini adalah orang yang sangat luar biasa. Sejak kecil, dia sudah memiliki pengalaman membunuh singa dan beruang. Dan dia pernah mengalahkan Goliat. Padahal badannya itu 3 kali lebih besar daripada Daud. Sedangkan Daud ini adalah seorang penyanyi. Seorang pemain musik yang skillful, teman-teman. Ketika Daud ini memainkan musik kecapinya, roh jahat yang ada pada Saul itu loh, bisa pergi daripada Saul. Sungguh-sungguh luar biasa, teman-teman ya. Dan Daud ketika berperang jarang sekali kalah, selalu menang. Namun Daud ini pernah bikin kesalahan yang sangat fatal. Apa teman-teman? Pernah meniduri istri orang, bahkan sampai hamil. Siapa itu? Batseba. Iya. Daud ini pernah meniduri Batseba sampai hamil, teman-temannya. Seharusnya Daud ini langsung mengakui kesalahannya kepada Tuhan dan mengakui kesalahannya kepada suaminya supaya masalahnya cepat selesai. Karena mengaku adalah awal daripada pemulihan dan pemulihan awal daripada terobosan. Sebaliknya, dosa yang ditutupi akan melahirkan dosa yang lebih besar. Kesalahan yang ditutupi akan melahirkan kesalahan yang baru dan yang lebih kompleks. Harusnya Daud ini kan bertobat ya. Tapi malah Daud ini mencari cara bagaimana membunuh suami Batseba. Padahal Uria ini adalah orang yang sangat setia sama Daud. Orang yang bisa diandalkan. Orang kepercayaan Daud. Tetapi malah Daud ini sengaja membunuh Uria supaya Daud ini bisa mengambil Batseba. Ini adalah harapan Daud. Yaitu dengan membunuh Uria, dia bisa mengambil Batseba. Lalu Nabi Nathan menegur dia dengan keras.
Dan Tuhan juga berkata, kamu harus menanggung konsekuensinya. Anak yang lahir nanti akan sakit dan bahkan mati. Dan disinilah Daud mengalami patah hati. Hatinya hancur, teman-teman. Dia langsung minta ampun kepada Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa selama 7 hari. Dan puji Tuhan, ketika Daud ini mau merendahkan dirinya, betul, anaknya meninggal. Tetapi Tuhan menggantikan anak penggantinya, yaitu Salomo. Ya. Nanti yang akan melanjutkan kerajaan Daud. Mungkin kita ini bikin kesalahan yang membuat hubungan kita itu menjadi berantakan. Tetapi mari datang kepada Tuhan. Kita minta pengampunan daripada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan keadaan kita semua. Mungkin kita patah hati hari ini. Kita ditinggalkan pas sayang-sayangnya. Tapi datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang lebih baik daripada itu, teman-teman. Amin. Orang boleh pergi, orang boleh datang. Tetapi Tuhan itu tetap setia. Tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, yang penting di sini adalah kita datang kepada Tuhan. Maka Tuhan nanti akan membimbing kita kepada kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, teman-teman. Jadi langkah yang pertama, bagaimana kita mengatasi patah hati ini? Kita datang kepada Tuhan. Ceritakan semua sakit hatimu kepada Tuhan. Jangan gengsi, curhat sama Tuhan ya. Tuhan pasti menerima kita semua. Yang kedua, bagaimana mengatasi patah hati ini? Kita mengambil keputusan untuk bangkit dan maju. Jangan lama-lama tinggal dalam kesedihan. Waktunya kita untuk bangkit. Move on, teman-teman. Kembali ke kisah Daud. Dalam 2 Samuel 12 ayat ke-19, Kak Olpi bisa bacakan? Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anaknya itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Oke, ayat kedua, Timi, bisa? Oke, terima kasih. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud? Apa tindakan Daud ketika dia tahu bahwa anaknya itu meninggal? Jadi tindakan Daud itu, ketika Daud itu coba berpuasa, berdoa selama 7 hari teman-teman ya. Supaya anaknya yang dilahirkan itu, yang sakit tadi itu bisa disembuhkan. Ternyata doanya nggak dikabulkan sama Tuhan. Anaknya tetap meninggal. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Daud langsung bangkit. Ia langsung berhenti masa berkabungnya. Dia bangkit dan kemudian dia kembali melakukan aktivitasnya. Dia bangkit teman-teman, dia move on. Lalu dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan. Lalu dia sujud menyembah kepada Tuhan dan berkata, God is good all the time. All the time God is good. Lalu apa yang terjadi? Tuhan memulihkan keadaan Daud. Dan Tuhan memakai Daud di masa hidupnya, teman-teman. Setiap kita tidak pernah lepas dari namanya disakiti atau dilukai. Kalau kamu kemarin bisa dapat pasangan hidup yang the best, dan kemudian kamu ditinggalkan, Tuhan bisa gantikan lebih the best. Kalau kemarin bisa berhasil, maka besok Tuhan juga bisa bikin keberhasilan buat kita. Lalu apa yang kita lakukan? Bikin evaluasi. Kenapa kemarin gagal? Kenapa kemarin kita itu bikin kesalahan? Bikin evaluasi teman-teman. Supaya ketika kita itu mendapatkan kesempatan kembali, kita tidak mengulangi hal yang sama. Ini adalah hal yang baik teman-teman. Tidak ada seorang pun dapat memperbaiki masa lalunya.
Nggak ada yang bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahannya. Kecuali Doraemon ya, punya pintu kemana saja. Tapi kita nggak bisa. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Tetapi setiap kita bisa memperbaiki hari ini untuk menciptakan happy ending, teman-teman ya. Dan yang menarik dari kisah Daud ini adalah seorang raja kan ya. Dia memerintah selama 40 tahun di Israel. Dan ketika Daud ini membuat insiden yang bikin ulah itu dan anaknya meninggal itu di usia 20 tahun pemerintahannya. Jadi sisa 20 tahun. Nah, di sini Tuhan itu setia sama Daud. Tuhan memulihkan keadaan Daud. Dia memberkati Daud, bahkan memberikan kemenangan kepada Daud. Sampai Daud itu menulis kitab Mazmur 23 ya, Bang. Yang intinya begini, Tuhan adalah gembala yang baik. Sekalipun aku melewati lembah-lembah kekelaman, bayang-bayang maut, gelombang-gelombang, tapi tongkat dan gada Tuhan selalu menyertai dan menghibur aku, sehingga aku bisa mengalami pemulihan. Kalau Daud bisa dipulihkan, Tuhan juga pasti bisa memulihkan keadaan kita, teman-teman. Ingat, pesawat yang kelebihan beban itu tidak akan pernah lepas landas. Ya. Jadi, apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita, janganlah kita itu terlalu disesali. Semakin kita tenggelam dalam penyesalan, itu akan semakin panjang penderitaan kita. Move on, teman-teman ya. Lalu yang ketiga, kita memberi diri untuk melayani sesama dan jadi berkat. Karena memberi diri dan melayani ini, selain hidup kita itu menjadi bermakna, selain hidup kita itu menjadi penuh warna, ini dapat mengobati hati kita. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita tahu, kita semua itu pasti suka diberkati kan. Tapi lebih senang lagi kalau kita itu bisa memberkati orang. Ini saya pernah mengalami sendiri, teman-teman. Awalnya yang saya belum pegang uang, saya selalu diberkati oleh saudara, teman saya. Ya. Lalu ketika saya itu mendapatkan uang sendiri, saya berusaha untuk memberkati orang lain. Saya memberi makanan, kue, dan juga saya pernah itu bikin kaos seragam buat anak sekolah minggu, teman-teman. Ketika bikin desainnya itu loh, senang teman. Bahkan lagi ketika melihat anak-anak sekolah minggu itu memakai seragam itu, bahagia sekali teman-teman. Maka dari itu coba kita mulai saat ini belajar untuk memberkati juga ya teman-teman. Jangan suka diberkati saja ya. Justru dengan kita itu mengalami patah hati, lalu kita bisa bangkit. Kita dapat menolong orang lain. Dan ini yang membuat kita bisa melupakan masa lalu kita. Bisa menggantikan ratapan menjadi tari-tarian. Di dalam Amsal 17 ayat ke-22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalian ingat kisah Sakeus? Sakeus ini adalah orang yang sangat dibenci sama masyarakat Yahudi. Oleh karena Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai yang dibayar oleh Romawi untuk memeras bangsanya sendiri. Ini sebabnya semua rakyat itu benci sama Sakeus. Sementara orang lain itu menolak Sakeus, tapi Yesus mau menerima Sakeus. Dia mau menumpang di rumahnya, teman-teman. Nah, Sakeus yang awalnya ini dibenci sama orang, lalu kemudian ada yang menerima dia. Bagaimana hatinya? Bahagia, sukacita ya teman-teman ya. Dan Sakeus ini berkata kepada Yesus, aku mau mengundang semua orang miskin dan semua orang yang saya lukai hatinya, orang yang benci sama saya, dan saya akan tebus dengan memberkati mereka. Separuh dari hartaku kuberikan kepada orang miskin, dan bahkan orang yang aku peras, aku akan gantikan 4 kali lipat. Nah, ini yang memperbarui nama Sakeus yang buruk
menjadi nama yang harum di kota itu, teman-teman. Jadi sangat penting kita itu berbuat baik agar nama kita itu menjadi nama yang harum, bukan nama yang buruk. Ingat, gajah mati meninggalkan apa? Gading. Ya. Lalu harimau mati meninggalkan belang. Betul. Manusia mati meninggalkan nama. Bukan harta ya. Bukan. Nama. Betul. Jadi janganlah kita itu meninggalkan nama yang buruk di dunia ini. Supaya kita itu dapat dikenal sama orang. Bahkan bisa dikenang sama orang, teman-teman. Baik pelayanan kita maupun apa yang kita lakukan itu dapat berkenan di hadapan orang lain. Nah, hari ini kita sudah belajar nih, singkat tapi jelas ya. Langkah bagaimana mengatasi patah hati ini. Kita datang kepada Tuhan, jangan datang kepada manusia. Jangan kita datang kepada narkoba, jangan kita bunuh diri, tapi datang kepada Tuhan. Dan ceritakan semua sakit hatimu kepada Tuhan. Curhat kepada Tuhan ya. Lalu yang kedua, mengambil keputusan untuk bangkit dan maju. Move on, teman-teman. Meskipun dia meninggalkan kita, pas sayang-sayangnya, tapi jangan dipikir lagi ya. Yang berlalu biarlah berlalu ya. Lalu yang ketiga, kita memberi diri untuk melayani sesama dan jadi berkat. Jadilah berkat buat semua orang ya teman-teman ya. Oke, sekian firman Tuhan. Semoga jadi berkat buat kita semua dan jadi rema buat kita semua. Amin. Saya rindu menyanyikan penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ari. Pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada kesempatan yang indah pada sore hari ini. Seringkali manusia menghadapi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya, sehingga membuat hati, sehingga membuat apa yang ada di dalam kehidupan dirinya Tuhan, sehingga mengalami sesuatu yang tidak enak, bahkan mengalami patah hati. Tetapi biarlah saat ini firman-Mu dapat menguatkan kehidupan kami semua yang mendengar firman ini Tuhan, supaya saat menghadapi segala sesuatu yang di luar harapan daripada kami semua anak-anak-Mu, Engkau adalah penolong yang setia bagi kami. Seringkali patah hati itu membuat kami kecewa, putus asa, bahkan sampai tinggalkan Engkau. Tetapi firman-Mu saat ini mengajarkan kepada kami, saat kami mengalami patah hati, untuk kami selalu datang kepada Allah yang setia, Allah yang tidak meninggalkan kami. Bahkan firman-Mu tadi mengatakan Tuhan, Engkau dekat kepada orang yang patah hati dan remuk hatinya Tuhan. Engkau senantiasa selalu menyertai, bahkan sampai menghiburkan, bahkan juga menguatkan hati-hati yang sudah patah, dikuatkan kembali untuk bangkit dari segala apa yang dialaminya, untuk menjadi lebih baik lagi, dan melihat kembali Tuhan, mengintrospeksi apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi kegagalan. Itu yang membuat kami selalu belajar Tuhan, sehingga kami dapat berjalan Tuhan, dapat senantiasa melampaui yang lebih baik daripada hari yang lalu. Terima kasih Tuhan, dan juga lebih daripada itu Tuhan, kami juga bisa melayani sesama kami dengan apa yang kami miliki, sehingga sekali lagi Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami semua anak-anak-Mu lebih berharga memberi daripada menerima itu yang betul-betul yang kami miliki di dalam kehidupan hati kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah selesai membicarakan firman-Mu Tuhan, dari masa mudanya ini, biarlah Tuhan pakai semakin hari dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan, supaya pelayanannya semua semakin hari berkenan, menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat buat kami semua, banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak saat ini yang masih juga sekolah, kuliah, baik di manapun mereka sekolah Tuhan, biarlah Tuhan tolong mereka semua Tuhan, berikan hikmat, akal budi, kepandaian yang daripada Tuhan, supaya mereka juga dapat berhasil dalam studinya, memperoleh nilai yang baik, naik lulus,
dan namamu dipermuliakan. Yang masih juga mencari sekolah perguruan tinggi, bahkan juga mencari pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, berikan sekolah perguruan tinggi, bahkan juga pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat saat ini, buat Edwin yang sakit, Tuhan juga yang tidak kami sebut namanya satu persatu, Tuhan tolong bilur-bilur-Mu tetap berkuasa untuk menyembuhkan, bahkan sampai menyempurnakan kesehatannya, agar kembali anak-anak-Mu yang sakit boleh setia untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Dan yang juga dalam masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Yang dalam pergumulan berat, Tuhan berikan jawaban-jawaban yang pasti. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Bahkan yang mengalami kesusahan Tuhan hiburkan, yang mengalami kelemahan kuatkan iman pengharapan kasih-Nya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami yang selalu kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera, agar kami dapat beribadah melayani Engkau dengan aman dan tentram. Sebab kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang biarlah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera, serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pulang dan berkati.